rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 10 rakaat, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut, kita masuk ke tafsir. Coba perhatikan tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-21 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Sebetulnya ayat ini khitabnya, ya, pembicaraannya itu kepada kaum kafir dan kaum munafik. Maksudnya apa? Esakan Allah yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan keesaan Allah di uluhiyahnya. Dia memberikan nikmat kepada Allah, nikmat kepada hamba-hambanya agar dia menyembah dan tidak menyekutukan. Karena ucapan di dalam surah Al-Fatihah ini, hampir semua orang mengucapkan kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Tapi ternyata mereka sholat, mereka menyembah kepada Allah, tapi punya keyakinan ada kekuatan di samping Allah. Seperti mereka yang punya keyakinan bahwa di satu tempat ini ada petunggone, maka kita harus pamit. Misalnya sering terjadi kecelakaan dulu di mana? Di Embong Miring, Lumajang ini. Jadi sering terjadi kecelakaan karena memang stratnya itu, embongnya itu miring dan banyak pasir. Jadi orang yang naik sepeda motor agak sedikit keras itu banyak jatuhnya. Akhirnya orang-orang mengatakan, awas dek gini werit, hati-hati, dek gini ono sing bau rekso, ono ngene macam-macam. Kemudian dia mengatakan, ngebel kadang, din amit-amit jabang bayi. Bayangkan ya, ucapannya itu sederhana, ucapannya kelihatannya sepele, tapi ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Bahkan yang lebih parah seperti yang tadi ditanyakan di mana Masjid Umar bin Khattab itu, mereka meletakkan sandingan-sandingan, dan itu mulai dulu Pak, kok enggak hilang-hilang ya. Saya sampai heran. Padahal dakwah ini disampaikan, ceramah sudah didengar, tapi kok isos kok sih tetap? Karena yang mendengarkan hanya orang-orang itu saja, sementara mereka tidak mau mendengarkan. Akhirnya mereka tidak ngerti tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah manhaj yang benar, tidak paham. Tanpa terasa mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Jangankan kelas kita ya, di zaman sahabat Nabi yang baru masuk Islam itu masih tidak mengerti. Di antaranya siapa? Seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'ad melihat orang-orang bersujud kepada
raja-raja mereka, dia heran. Ini manusia biasa, sebetulnya yang perlu disujuti itu Nabi Muhammad. Akhirnya begitu Nabi datang langsung muat sujud, langsung Nabi marah. Kenapa? Bukan pada tempatnya, dia tidak ngerti. Waktu itu masih awal-awal. Bahwa sujud ini hanya kepada Allah. Kita rukuk hanya kepada Allah. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Hatim, tidak salah itu bawa kalung dari benang. Kalau sekarang kan kalungnya akar bahar, golongan ngono. Ini enggak, kalung benang, kemudian ada kayak rantainya itu. Seperti itu dia menghadapi Nabi tanya, apa yang kamu pakai? Ini kalung ya Rasulullah, saya ini kalau pakai ini kayak serkun, enak. Nah ini keyakinan yang salah pada waktu. Maka Nabi mengatakan, enyahkan kalung itu, cepat tanggalkan. Kalau enggak, kamu tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Man allaqa faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan azimat, maka dia telah syirik kepada Allah. Nah, jadi ayat ini arahnya kepada keesaan Allah, menyembah dan tidak menyekutukan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tidak mungkin ya orang yang melakukan kesyirikan bisa bertakwa kepada Allah. Lewat jalan mana untuk takwa kepada Allah? Pertama, orang itu harus mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah menyatakan, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu syirik maka hapus amal-amal dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An i'budullah, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Bukan hanya patung saja, bukan hanya arca atau mereka gambarkan seperti benda-benda, tapi keyakinan-keyakinan yang arahnya kepada penyembahan selain Allah, ini hukumnya syirik. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu bumi sebagai firas, sebagai hamparan, was samaa'a binaa, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami telah menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi, maka Allah akan menumbuhkan beragam minas samarat, menumbuhkan buah-buahan sebagai rizqan lakum, sebagai rezeki untukmu. Tapi tetap Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan andad, sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui bahwa itu merupakan dosa terbesar dan paling besar. Naam, Allah mengingatkan kepada kita ya, Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Kemudian Allah memberikan fasilitas luar biasa. Apa fasilitasnya? Bumi yang Allah hamparkan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi untukmu secara menyeluruh, diserahkan kepada kita.
Kemudian bumi itu Allah hamparkan, tidak menyulitkan ya. Misalnya bumi diatur lincip-lincip, wah sulit nanti. Wong diatur datar aja kadang manusia membuat ulah. Ya. Seperti dulu zamannya siapa dulu? Gus Dur ya. Ditebuangi kabeh pohon-pepohonan, akhirnya terjadi banjir, terjadi erosi, Nggak benar. Allah menciptakan bumi ini, Allah hamparkan. Kemudian Allah menumbuhkan beragam tumbuh-tumbuhan di situ. Itu rezeki untukmu. Allah ciptakan apa? Buah-buahan yang beragam, apalagi di Senduro ini ada durian yang lebih nikmat ketimbang durian di tempat yang lain. Kemudian ada salak pondok di mana? Iya, Masya Allah. Walaupun masih kecil tapi tetap enak. Salak pondok ini tidak harus tua, masih muda pun masih enak. Subhanallah. Kemudian di Probolinggo Allah tumbuhkan mangga yang kalah mangga manapun ya, kecuali Bangil. Bangil itu nomor 1 Pak, mangganya. Nomor 2 bisa Probolinggo, Bida, Bondowoso atau Situbondo. Anggur kena Probolinggo, tapi begitu pisang kena Lumajang, nggak ada lagi sudah. Tapi itu untuk kita semua nikmat-nikmatnya. Kemudian kita bersyukur apa enggak? Begitu kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi apabila kita kufur, maka yang ada, yang turun adalah azab. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari langit ini untuk menumbuhkan beragam as-samarat. Buah-buahan yang sangat banyak, yang beragam. Bahkan di mana itu ya, ada orang sampai blekek sudah ya. Dijual padahal nikmat sekali dengan harga yang murah. Jeruk-jeruk dan lain sebagainya itu semua nikmat dari Allah. Kalau di Saudi memang tidak tumbuh ya, tapi semua buah-buahan ada di situ. Sama cari apa di Saudi itu ada Pak. Sama cari kelerek loh, no, Subhanallah. Cari durian, cari apa saja. Di Saudi ini subhanallah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga di sana itu buah-buahannya istimewa. Sebab kalau tidak istimewa tidak dikirim ke sana. Sing kutet-kutet dipangan dewe ya, kan gitu ya. Sing enak-enak dikirim. Umumnya seperti itu. Menungso ya seperti itu. Kemudian Allah tetap memberikan satu peringatan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa menyekutukan sesuatu dengan Allah itu merupakan dosa terbesar dan paling besar. Ibnu Mas'ud pernah menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyudzan bin a'dham indallah." Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menyatakan, antaja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqakum. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Bahkan Mu'ad bin Jabal pun menyatakan, atadri ma haqqullah ala ibadi. Apa sih yang menjadi kewajiban hak Allah kepada hak Allah sebagai kewajiban atas hambanya? Maka Nabi menjawab, aya'buduhu wala yusriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah
dan tidak melakukan kesyirikan sedikit. Seperti itu. Dan itu diulang ya di dalam Al-Quran. Kita pun mengulang. Karena manusia ini lupa ya. Apalagi orang itu kalau susah ya, kalau banyak problem, itu apa saja dilakukan. Atau contoh misalnya ya, seseorang hilang sepeda motornya. Ya apa itu susah gini, tahajud wis mari ya apa gitu. Tapi ya sih tidak ketemu, kurang sabar dan lain sebagainya. Akhirnya ada orang ngomong, oh lek sampean kepingin ketemu iki ono dukun sakti. Di endi, di Banyuwangi, berangkat ke Banyuwangi. Orang-orang yang tidak ngerti agama berangkat. Bahkan jangankan itu ya, saya ini pernah kehilangan sepeda motor berurutan. Bayangkan, sepeda motor satu hilang, tidak lama hilang lagi, subhanallah. Tapi waktu itu ya semua itu rezeki dari Allah ya. Saya tidak punya ya, punya sepeda motor itu tok. Itu teringat saya, sepeda motor itu saya beli baru, saya taruh di ini Pak, trotoar. Karena di situ ada teman dari Surabaya. Saya bilang coba apa selambunya dibuka Pak selambunya. Kelihatan. Saya mau ngomongan di situ ada anak, sekitar ada anak 5 ya. Anak main-main di situ. Tak lihat saja ada sepeda dekat. Ngomong lagi, memang penting ngomong. Ngelihat ada. Ngelihat enggak ono kok. Apa? Sepeda anyar. Waktu itu beli 9.100.000 legenda 2. Waktu itu masih teringat saya. Saya tidak punya apa-apa ya, punya itu saja. Allah karim. Itu saya pulang lupa, tidak pakai sandal sudah. Pulang ke rumah, golek sandal sudah ono, wis tidak usah sandalan. Itu tidak bisa tidur sampai pagi. Kemudian pagi ada orang sampean nek kepingin ketemu sepedae katanya. Di endi? Saya bilang ambek lesu kabeh. Iki ono dukun, aduh tambah ngeluh saya. Aduh wis Mas, ndak anu wis. Kemudian ada orang yang beritahu coba ini mungkin di tempat ini Pak, pencurian itu kan ada tempat penimbunan gitu-gitu. Seperti itu. Ah, iki sik rodok lumayan. Coba aja. Saya kan ada suratnya. Didatangkan 2. Karena saya punya kajian di daerah Jatiroto yang dia tahu untuk ini pencurian itu ditaruh di situ. Ada yang nampung. Tak lihat sepeda motor persis seperti punya saya. Kan kelirnya sama kan. Tak cocokkan dengan ini, tidak cocok ini. Iki nyolong bukan punya saya ini. Maksudnya iki wis ganti nih Ustaz. Bukan punya saya masalah. Tidak mau saya. Itu kejadian di Jatiroto. Tapi subhanallah ada saja rezekinya ya. Pada waktu itu ada seseorang yang tidak perlu saya sebut namanya. Orang ini orang perempuan yang mengatakan, Ustaz kehilangan sepeda motor. Iya, sawis tidak mikir. Iya, Bu. Ini coba ke rumah katanya. Wah, mau apa kira? Berangkat saya. Langsung diganti, Pak. Itu. Ternyata ada orang lagi ganti, orang yang sudah masih susuk waktu itu. Saya masih teringat. Nggak lama hilang lagi sepeda. Nah iya, padahal sudah hati-hati. Saya masukkan di rumah sakit loh, ini masuk ke dalam. Memang bukan pada penitipan waktu itu, karena keburu ya. Ternyata udah orang duduk-duduk di situ langsung hilang. Alhamdulillah diganti lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas kadang-kadang orang-orang itu kan diiming-iming itu, gampang ketemu wes. Ono apa? Iki ono dukun sakti. Iki ono wong sing ngerti. Di mana itu yang lewat kaca itu Pak?
Mbak Syukur. Mbak Syukur. Apalah baik. Iya, karena beliau sudah tua, pengalamannya kan lebih banyak. Mbak Syukur. Yang ke Mbak Syukur bukan hanya orang sini, Pak. Sampai orang Saudi datang ke sana. Begitu dilihat sama orang Saudi ini, dipikir bagaimana kan tersebar namanya Mbak Syukur ini, sakti opo, tahu sak durunge winara, opo macam-macam. Akhirnya orang Saudi ini pernah datang ke saya tidak berani. Sebab kalau saya menunjukkan, saya yang berdosa. Man da'a ila dolalah kana alaihi minal ismi mislu asami. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kesesatan, dia akan menanggung dosa seperti dosa orang yang melakukan, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Saya bilang tidak tahu. Saya arahkan ke Ustadz Doning. Waduh pinter ya, ini saya tidak perlu itu katanya dia. Perlu iki dukun sing jari ini pinter, waduh repot. Akhirnya diantar tukang becak, Pak. Tukang becak ya seneng aja Pak dikai duit, berangkat ke sana. Di Konir itu, Pak. Mbak Syukur itu di Konir. Setelah dilihat ternyata di luar dugaan orang Arab ini tidak percaya. Hadza kadzab katanya, dusta ini katanya. Langsung dia bayar, langsung keluar, tidak mau. Dikira ya apa gitulah, mereka tidak tahu apa ini kok bisa terkenal sampai seperti itu. Ternyata mereka mengerti, orang-orang ini, orang Arab ini ngerti bahwa itu adalah kesyirikan, tidak mau. Dikira apa gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ini termasuk dilarang dalam agama, menyebutkan la yaqulanna ahadukum ma Allah wa ma wasa'a fulan walakin liyakul ma Allah summa sa'a fulan. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh fulan. Tidak boleh. Kemudian walakin liyakul masa Allah summa sa'a fulan. Tapi hendaklah kamu mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian ini kalimatnya summa, kemudian yang dikehendaki oleh fulan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, tidak boleh. Itu termasuk menyamakan aturan ini, menyamakan manusia dengan Allah. Tidak boleh. Yang boleh apabila dikehendaki oleh fulan, dikehendaki oleh Allah, kemudian si fulan sebagai asbab, tidak apa-apa. Tapi di luar itu tidak boleh. Seperti yang disebutkan hadis yang lain, ni'mal qaum antum. Alangkah lebih baiknya satu kaum selagi tidak membuat tandingan. Dia mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh orang lain atau fulan, tetap ini diharamkan oleh Allah karena masuk kategori menjadikan tandingan kepada Allah. Tak boleh. Seperti banyak kalimat yang umum ya di masyarakat, ketika malingnya itu lari, untung di ini ono banyak ono banyak kokot karena banyak itu nguak-nguak misalnya, akhirnya lari malingnya. Kalau seandainya tidak ada anjing yang menunggu, tumpas wes. Nah ini masuk kategori dilarang dalam agama, tak boleh. Bahkan saya masih teringat beberapa bulan yang lalu ya, ada teman saya, kasihan, dia aktif pengajian ya. Saya waktu itu duduk di tempatnya Haji Sarito di
di dealer sepeda motor waktu. Tiba-tiba anak ini datang, "Assalamualaikum, Ustaz." Tak delok kok lesu. Tekan di bos. "Ini Ustaz, saya kehilangan sepeda motor 2 baru-baru." "Kok sembrono sampean?" "Enggak sembrono saya. Sudah saya masukkan di dalam rumah. Rumah tak kunci, tak gembok. Sepeda motornya sudah digembok. Kok sampai hilang? Itu temboknya dibobol, Pak. Sepeda motornya itu dibawa pickup, Pak. Tak nutup sampean. Sepeda NMAX ini, NMAX kan berat kan. Hilang kalau sudah waktunya. Bahkan ada seseorang yang balik kuncinya lali terus. Sepeda motoran kuncinya lupa, tidak tahu hilang. Malingnya wedi kan. Wih, iki ono sepeda motor apik tapi ono kuncinya ndak ada jebakan, tidak berani malingnya. Makanya tidak mesti masalah itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut ayat yang ke-23. Allah menyatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih." Dan jika kamu tetap ragu tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah. Buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Wada'u suhada'akum, minta tolonglah kamu kepada selain Allah, min dunillah in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini adalah setelah Allah menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan Allah, tidak ada satu penghambaan kecuali hanya kepada Allah. Maka Allah menetapkan kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jika kamu tetap ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buat satu surat saja, tidak usah akeh-akeh. Minta tolong kamu kepada orang-orang yang kamu anggap pinter, kamu anggap hebat, satu surat saja. Padahal di zaman itu ya, syair beludak di mana-mana. Orang-orang pinter di bidang balaghah, di bidang sastra luar biasa, orang-orang Arab ini. Tapi ternyata mereka tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Tidak mampu mereka. Karena firman Allah ini adalah ucapannya Rabbul Alamin. Ucapannya pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Karena itu tidak ada yang mampu. Suruh buat satu surat selain Allah. Kamu minta tolong kepada siapapun, profesor kayak propengkor kayak sakarepmu, kamu tidak akan mampu. Seperti itu. Kemudian ada orang yang mencoba, subhanallah ya, mencoba, diantaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah mengatakan, aku ini telah dituruni satu wahyu. Kemudian apa wahyunya? Ya Difda'a binta Difda'ain, nakki man tunakkina a'laka fil ma wa asfalaka fitin, atau kama qala, seperti itu. Wahai kata anak dari dua kata, atasmu di air, bawahmu di tanah, bagaimana gubahanku ini? Katanya orang Arab yang mengerti, pada orang Arab, dia mengatakan, ini bukan gubahan kamu, saya tahu kamu itu pendusta. Tak ada firman Allah seperti ini. Apa? Tidak mutu ini. Padahal Abu Musa Al-Asy'ari belum masuk Islam, tapi sudah hafal surat Wal Asri. Nah, kalau ini mutu, Wal Asr, innal insana lafi khusr, padahal dia belum masuk Islam. Akhirnya tambah yakin, dan terakhir dia masuk ke dalam Islam. Musailamah tetap dengan kekafiran.
Subhanallah. Karena itu buat satu surat saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian Allah memberikan ancaman ya, setelah kamu tidak sanggup membuat satu surat yang semisal dengan Quran, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu tidak sanggup, dan pasti tidak akan sanggup, kata Allah, maka takutlah kamu kepada neraka yang bakarannya manusia dengan batu. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Subhanallah. Seperti itu. Jadi Allah setelah memberikan hujah yang kuat bahwa Al-Quran ini tidak mungkin ditandingi karena ini firman-Nya Allah. Dan Al-Quran tetap otentik sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keaslian. Sampai sekarang ada orang yang mencoba untuk menambah, mengurangi, langsung diketahui oleh umat Islam. Dan membuat seperti Quran tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, kalau kamu tidak sanggup dan bakal tidak akan sanggup, hati-hati kamu. Kalau tidak percaya dengan Al-Quran ini, kamu akan masuk neraka yang bakarannya manusia dengan batu, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Sebagian orang yang takut kepada Allah, dia akan masuk ke dalam Islam. Sebagian yang ada keraguan, yang ada penyakit dalam hatinya, dia tetap bersikukuh. Dia mengatakan bahwa ini bikinan Muhammad, ini dongengan orang-orang dahulu, macam-macam seperti itu. Mereka akan meringkuk di penjara api neraka nanti, yang bakarannya itu manusia dengan batu. Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia dengan batu ini, kenapa kok batu ndak salah kok dilebokno neraka? Katanya orang, enggak, batu itu untuk menyiksa manusia di neraka. Sama dengan matahari dan bulan besok kan dilemparkan ke neraka. Karena orang-orang menyembah kepada matahari seperti model orang Jepang. Seperti itu. Mereka akan dibawa kemudian dihantamkan bulan dan matahari ini di neraka bersama orang-orang ini. Pokok siapa yang menyembah kepada selain Allah, sesembahan itu akan sebagai apa? Sebagai penyiksa orang itu di neraka. Gak main-main. Karena itu monggo kita jangan sampai ada keraguan sedikit pun ya. Sebab kadang-kadang akal manusia ini tidak nutuk. Tapi kita dianjurkan amantu billah wa bi rasulih wa bi baja'a min indillah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Sudah, titik. Kalau akal kita tidak sampai. Jangan sampai mengatakan ini tidak relevan dengan zaman ini. Quran ini tidak adil. Mosok wong wedok oleh mek separuh rek. Wong lanang oleh siji bagian warisannya. Ini kan akal-akalan manusia. Masa laki-laki boleh beristri lebih dari satu? Wong wedok kok tidak oleh? Tidak adil Allah. Apa seperti itu? Ini ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menentang Allah. Orang semacam ini, uiddat lil kafirin, disiapkan neraka bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hampir jam 5 nih. Cukup saya kira yang perlu kami sampaikan, mulai dari ayat 20 sampai ayat 23. Sengaja kami tidak menutup dengan salam, mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Silahkan. Bismillah. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tentang apa itu acara-acara atau
bentuk-bentuk suatu kegiatan yang mana itu ada di sekitar kita. Contohnya adalah percaya pada zodiak itu tentunya kita sudah tahu bahwa itu sebuah kesulitan itu. Terus kemudian sajian-sajian yang dibuat untuk acara-acara ritual, contohnya untuk apa itu mau panen gitu, tentunya kita sudah tahu bahwa itu sebuah kesulitan. Terus bagaimana dengan bentuk-bentuk pemasan yang dibuat oleh anak muda sekarang dihadiahkan untuk acara ulang tahun gitu, itu apakah suatu bentuk kesulitan juga gitu? Dan itu apakah dalam hukum atau diperbolehkan? Karena kan perbedaannya kadang itu kita menilai tipis antara hadiah dengan bentuk sajian yang dihadiahkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak ada syaratnya. Nah, bagus sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang harus ada pembeda ya di situ. Kalau kita menghadiahkan sesuatu kepada teman kita, baik itu berupa bungkusan, saya kira tidak terkait dengan kesyirikan. Tapi kalau sudah arahnya ini kepada yaitu ritual keagamaan seperti nanam ke kepala sapi yang paling umum itu jelas sudah ritual-ritual seperti itu. Tapi misalnya kita menghadiahkan apa-apa kepada saudara kita, apanya yang syirik? Tidak ada apa-apa. Yang mana yang dimaksud? Ulang tahun. Sebetulnya ulang tahun ini memang tidak ada dalam Islam ya. Tapi itu bukan kesyirikan. Tidak sampai arahnya kepada kesyirikan. Saya memberikan hadiah ini sebetulnya tidak usah pakai kalimat ulang tahun. Saya memberikan hadiah ini kepada Anda sudah. Cuma karena masyarakat ini masih awam, itu dianggap saiki ulang tahunku, ya iki tak kayak hadiah. Saya kira tidak sampai ke arah kesyirikan seperti itu. Tapi kalau yang syirik ini ritual-ritual ini seperti panen ya, itu sudah jelas. Panen, kemudian dia menyiapkan untuk sesaji. Nah, ini syirik sudah jelas. Atau meyakini ini yang sekarang bintang-bintang itu. Iya, zodiak gitu. Jelas kalau itu sudah. Karena barang siapa yang percaya kepada bintang-bintang seperti itu, maka dia telah syirik kepada aku, kata Allah di dalam beberapa hadis qudsinya. Itu jelas larangannya. Tapi kalau sekedar hadiah untuk ulang tahun, saya kira enggak ya. Ulang tahun sendiri itu kan sebenarnya saya pernah mengetahui kan tidak diperbolehkan. Tidak disyariatkan memang. Tidak disyariatkan. Dan bentuk hadiahnya untuk tujuan tertentu tak boleh untuk ulang tahun itu. Saya begitu. Oh iya, kalau hadiah untuk ulang tahun jelas tidak boleh, tapi tidak syirik loh ya. Bukan termasuk syirik. Terlalu berat kalau syirik, enggak saya kira. Cuma tidak tepat itu. Nah, kalau sekedar memberikan hadiah bukan untuk ulang tahun ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk ulang tahun, apa yang diulang tahun nih? Wong umur kita malah tambah kurang. Kok bodoh ya manusia ini? Kan wah kan dituju kan gitu ah. Nah, ulang tahun. Padahal umur kita tambah kurang. Semakin dekat kita kepada kematian. Tapi aneh manusia ini. Malah tambah seneng. Sebetulnya harus tambah susah atau tambah cerdak awalnya. Harusnya seperti itu. Jadi kesimpulannya menghadiahkan apa-apa untuk ulang tahun saya kira tidak apa-apa, cuman kurang tepat saja ya. Tidak termasuk syirik gitu. Termasuk syirik. Cuma kita memberikan urusannya. Tapi kalau bisa ya jangan kita memberikan hadiah untuk ulang tahun. Karena ulang tahun ini tidak ada dari ajaran Islam. Gitu. Sering kita bahwa sadar atau tidak sadar itu sering menyampaikan sesuatu yang syirik, walaupun itu syirik yang kecil. Contohnya begini kan. Kalau bukan karena orang itu, barangkali saya sampai sekarang masih itu sering sadar kita sering menyampaikan seperti itu.
Kalau itu disampaikan dan ucapan alhamdulillah, kalau bukan dengan orang ini barangkali saya sampai sekarang masih begini, itu masuk ke syikan apa enggak? Tidak ya. Jadi misalnya ada orang menolong kita ya dalam satu kejadian, tiba-tiba kita mau dirampok ya. Kok tiba-tiba ada orang datang membela kita karena dia punya senjata, misalnya pistol dan lain sebagainya. Padahal pistol-pistolan nih misalnya. Tapi berkat dari orang ini kita bisa selamat. Kita tidak bawa senjata, mereka bawa pisau misalnya, bawa celurit dan lain sebagainya. Tapi begitu dikeluarkan pistol misalnya oleh orang yang mau menolong ini, mereka lari. Kalau tidak secara akal, mungkin harta kita dirampas atau mungkin kita bisa dibunuh. Untung saya ini ada si fulan ini. Itu kita udah alhamdulillah, untung ada si fulan. Tidak apa-apa, tidak termasuk. Tapi kalau murni, lah ini. Kalau tidak ono iki wis mati ya Pak. Lah ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah orang ini menolong saya. Allah menyelamatkan lewat orang ini. Tidak apa-apa itu. Tidak termasuk syirik. Tapi kalau murni, ada alhamdulillahnya masalahnya. Kalau murni ya, itu bisa syirik loh ya. Seseorang, misalnya, aku ndak dokter iki wis ndak mungkin wis waras, mesti mati ya. Kena dokter iki langsung urip maneng. Lah ini sudah bisa syirik. Mungkin dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang kan banyak dijual seperti kalung atau gelang untuk kesehatan yang kan sudah diuji klinis. Nah, terus kalau kita beli terus dipakai itu gimana Ustaz? Termasuk tamai. Iya, itu tidak termasuk ya, karena sudah diuji klinis bahwa memang ada bahan apanya untuk mengandung kesehatan, tidak masalah. Pakai kalung seperti dulu Pak Jamal. Kayak apa mal, karena teman ya. Oh, iki pone ndak ropo-opo katanya. Saya dikitukan. Iki kayak kesehatan ya. Tapi ojo diyakini ndak. Oh, ndak, iki wis mari diuji klinis seperti itu. Akar yang bisa boleh ndak apa-apa. Memang ada bukti istilahnya medisnya ya, bahwa dengan memakai ini mungkin perkembangan kulit bisa sempurna, bisa lebih kuat. Tidak apa-apa, tidak termasuk syirik. Tapi kalau jangankan ini ya, misalnya kita ngomong gini aja syirik Pak. Misalnya aku lek nggawe klambi iki coklat iki, alhamdulillah rezeki lancar terus. Misal itu syirik. Tapi aku lagi lambi abang langsung wis rugi. Misalnya seperti itu. Itu dilarang dalam agama. Dan usahakannya semua itu Allah. Biar kita ini tauhidnya murni. Ono apa-apa wis Allah wis. Kita susah, ya kita mengeluhnya kepada Allah. Kita senengnya karena Allah. Kita ini kadang-kadang sering ngomong, alhamdulillah saya ini dikasih mobil. Oleh siapa? Di Allah gitu. Iya ya. Dia nawak duwe ceri saiki alhamdulillah iso tuku Innova. Itu Allah sing enak gitu loh. Jadi pokoknya Allah sudah. Tapi wong iku titipan kok ya lek ndak mampu ya didol maneh. Ndak apa-apa. Wong punyanya Allah itu kan enak lek ngomong. Iso pas ngono. Jadi satu ndak ada kesombongan, yang kedua ini tawakalnya hanya kepada Allah. Mungkin dari ibu-ibu, mbak-mbak, ndak ada. Assalamualaikum Pak. Ya. Sekarang kan zamannya milenial, hampir semua orang menggunakan HP. Untuk memanfaatkan itu, memanfaatkan media sosial untuk berdagang dengan promosi, selanjutnya itu aksesoris, berulang terus. Apakah itu termasuk menebar fitnah?
Ya enggak sih Mbak ya. Apalagi dengan zaman yang teknologi semakin maju, kita bisa memanfaatkan ya dengan teknologi yang luar biasa sekarang ini. Orang mungkin sudah tidak perlu sampai keluar-keluar, cukup dengan ngeklik atau nge-share baju yang kita punya apa enggak, bagus sekali. Bahkan termasuk kepandaian seseorang, ndak usah oyong-oyong rono-rono iki. Contohnya iki jepret. Kayak saya misalnya jual kitab ini loh contohnya, kitab penyistir. Atau apa saja, boleh. Dan bukan menebar fitnah. Kenapa? Wong kita jual baju, ndak apa-apa. Jangankan gitu, kita jual celana dalam aja ndak apa-apa. Modelnya kayak gini, ndak apa-apa. Mak gambarin dong. Perkara kok dikirim sesuai apa enggak kan itu. Itu baru ada ukuran. Kalau ternyata goro ini buktinya enggak. Nah, ini lain sudah ceritanya. Tapi kalau sesuai semua enggak masalah. Enggak dilarang dalam agama. Bahkan dengan teknologi yang canggih ini malah tambah enak sekarang. Tambah dimudahkan oleh Allah ya. Orang kadang-kadang bekerjanya cukup di rumah. Subhanallah. Sesekali mantau. Agus. Di omat tok. Ada orang yang di omat tok tapi soge, Pak. Ono wong keliling tuh marat terus. Tak dia apa-apa. Enak di omat tok. Lho sampean nyambut gawe apa? Ndak ana. Iki otek-otek iki tok. Wong kok wayar. Ada orang seperti itu. Ya, silakan kan. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya apakah sama atau beda tentang kita bersyukur lewat yang pertama itu kan ulang tahun sama sedekah besok. Kalau sedekah besok kan katanya itu kan kita bersyukur kepada leluhur agar terhindar dari bala dan musibah. Terus sama di situ kan ada kayak seperti tumpeng atau hidangan yang diperuntukkan agar mendapatkan keberkahan. Nah, sama dengan apakah sama ulang tahun yang diharapkan itu memperingati kelahiran kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini beda ya. Kalau ritual yang dilakukan sebagai tanda syukur, kadang-kadang mereka mengatakan ini tanda syukur kita kepada Allah. Gitu mereka ini. Tapi kaifiahnya, tata caranya tidak seperti itu. Tata caranya itu kesyirikan. Karena lewat ini media, mungkin sapa Abdul Qadir Jailani katanya, atau sapa, atau apalagi yang lebih parah iki untuk supaya ini yang jogo laut itu sama Nyi Roro Kidul katanya, supaya tidak ngamuk-ngamuk katanya. Seperti itu. Jangankan itu Pak, saya ini pernah ke Senduro ya, mohon maaf dulu itu kepingin lihat ke dalam. Ternyata tidak boleh sama juru kuncinya, harus pakai sabuk kuning. Itu saya tidak mau. Semua pakai sabuk kuning kecuali saya. Loh, kenapa kok sampai tidak mau? Saya bilang ini agama saya melarang, tapi saya kepingin tahu. Kalau boleh, saya kepingin tahu. Saya masuk. Kalau tidak boleh ya sudah, kami tidak masuk. Oh boleh kata. Oleh Pak. Wah gue sabuk kuning, saya tidak pakai sabuk kuning. Sudah lihat apa pulang saya. Itu pernah kejadian seperti itu. Kemudian ketika saya mandi di Laut Bambang waktu itu, saya ini paling seneng renang. Zaman itu saya wis tua ya, masih kuat-kuatnya. Itu senengannya renang, dan renangnya tidak nanggung-nanggung. Duduk di Selokambang di laut Pak. Waktu itu subhanallah ya. Ternyata begitu mau mandi dihadang oleh juru kunci. Mas, boten angsal Mas, kita harus lewat juru kunci. Saya bilang enggak, karena di situ didoai apa-apa supaya selamat. Saya sama sekali enggak mau.
Lek sampean sik tetep cengkal katanya. Sampean nunggu ndak selamat kan. Wah, lek wis masalah ngono ndak apa-apa wis. Ndak ate juru-juru kuncian, langsung saya mandi. Padahal waktu itu saya mandi paling jauh. Paling jauh ndak ada yang lebih jauh waktu itu loh, Pak. Di Bambang. Wambi ombaknya seperti itu. Alhamdulillah mulai selamat ndak apa-apa. Dan saya memang ada rasa sengojo biar tahu bahwa ini ndak ada apa-apa. Tapi ya buktinya ya mereka masih meyakini akan hal itu. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya, bahwa ritual-ritual inilah kaifiahnya yang salah. Tapi kalau cuma sekedar memberikan hadiah untuk ulang tahun itu memang kurang tepat, tapi tidak sampai ke arah kesirikan. Tapi kalau ini bau rekso dan lain sebagainya, tanda syukur ini jelas sudah arahnya kepada kesyirikan. Jadi ada bedanya itu. Seperti itu. Cukup ya? Sudah jam 5 lebih mungkin. Oke, monggo. Ustaz tanya, kalau Ustaz pribadi memiliki pendapat bersentuhan dengan istri selama wudhu batal atau enggak? Tidak ya. Di situ ada ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Yang dimaksud ini adalah para malaikat. Bukan itu. Kami punya keyakinan bahwa memegang istri, mencium istri dalam posisi suci itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik ya. Ini pernah sholat malam. Di situ Aisyah ini membentangkan kakinya. Begitu Nabi sujud diginikan lagi. Aisyah kan masih muda sekali ya, akhirnya diginikan lagi. Nabi tetap sujud. Kena lagi gini maning kayak apa? Melangkrak lagi gini. Diginikan lagi. Itu berkali-kali. Nabi tidak membatalkan sholat. Satu. Yang kedua, Nabi ketika mau sholat dia mencium salah seorang istrinya dan dia tidak berwudu lagi. Itu menunjukkan bolehnya menyentuh istri tanpa membatalkan wudu, karena dalil-dalilnya cukup kuat. Gitu saya kira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.